Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bisa duduk di sini untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi kegiatan ini saya lakukan bertujuan untuk memaparkan ilmu yang sudah saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah memberikan support dan juga teman-teman sekalian untuk pelaksanaan aksi nyata saya pada hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kita di sini semuanya guru SD bukan ya? Guru SD atau guru SMP? Guru SD ya. Nah, jadi karena kita adalah guru SD, saya akan membawakannya ya seperti seorang guru SD. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu di sini nanti aktif ya mengikuti dan kemudian juga bersemangat mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini ilmunya bukan hanya untuk saya, ilmunya untuk kita semua yang ada di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya mulai, sedikit saya cerita. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak dulu semuanya ini untuk berdoa. Tapi doanya kayak kita ikutin gerakan ini ya. Semuanya ikut. Ini harus hafal ini guru SD semuanya. Kan guru SD ya. Berdiri ya, berdiri ya. Ayo, berdiri ya. Ya, belum. Oke, siap. Siap berdoa, Aku tak hebat, tangan di hutan, lunggu-lunggu di pulang melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat. Aku buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan. Dua jari lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Siap berdoa. Silakan kita dulu ya. Oke. Baiklah, ambil sikap berdoa semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita
pertanyaan dulu ya. Ini namanya pertanyaan romantik. Halo, halo. Hai, hai. Fokus ya. Perhatikan ke depan. Tengok layarnya. Pertanyaan romantik. Pertanyaan romantik ini adalah pertanyaan pancingan. Ini sebenarnya bisa kita lakukan di kelas sebelum kita memulai pelajaran. Siapkan pertanyaan romantik. Ini bisa juga berguna sebagai pretest anak-anak gitu kan. Apakah mereka mempelajari materinya di rumah? Ini Bapak dan Ibu jawab ya, setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke, setuju ya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ini Pak Susilo Bang semangat ya, bagus. 3. Pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, itulah jawaban dari guru yang belum bertobat. Kalau saya mengikuti guru penggerak, saya sudah bertobat. Ini semua tidak setuju. Itu ya, pula ya kan. Nah, kenapa? Coba kita lihat ya, selanjutnya. Nanti akan saya memaparkan di sini. Kenapa sih jawabannya tidak setuju? Gitu. Karena semua itu tidak bagus untuk anak, gitu ya. Jangankan anak SD, anak SMP, anak SMA itu tidak pas, ya. Nah, di sini nanti akan ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Coba ini kita praktekkan. Bapak Ibu coba ikut bawah tangannya. Ada, bayangkan di dalam tangan kalian ini adalah sebuah benda yang sangat berharga. Bayangkan misalnya adalah emas 30 gram gitu ya. Saya memaksa ini. Coba saya mau paksa siapa nih? Coba ini Bu Eva ya. Saya mau ambil ini tadi barang berharga. Saya buka, ibu jangan kasih. Masalahnya katanya. Tenang, kalau yang paling kuat Pak Susilo. Maaf ya Pak ya. Coba ya, ini berharga sekali, sangat berharga. Saya mau ambil, mau rebut dari Bapak. Wah, saudara-saudara. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi itu maksudnya gini. Bayangkan adalah itu adalah apa ya? Harga diri kita gitu. Kita mau rampas dari orang lain, dari teman, dari anak. Mereka itu gak akan memberikan, mereka akan mempertahankannya karena dia merasa itu sangat berharga untuk dia, gitu kan? Oke, selanjutnya perubahan paradigma. Nah ini dia, ilusi. Ilusi itu maksudnya khayalan gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau dikatakan guru bisa mengontrol murid, itu hanya sebuah ilusi. 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kan kita lakukan di kelas? Sering kan? Sering juga. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Saya ini melihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya, atau teori pilihan. Nah, ini adalah stimulus respon dan yang sebelahnya adalah teori kontrol atau pilihan. Kita sebagai guru diharapkan berada di
sebagai kontrol, ya. Kalau dashboard kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Bisa? Bisa kita paksa? Nah, tapi kalau di kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan paksakan kita sama pandangannya dengan orang. Tapi kita harus memikirkan bahwa orang lain juga memiliki pandangan berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering mungkin kita merasakan salah dia buruk karena buruknya tindakan dia, anak didik kita. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ada di posisi kontrol ini, semua perilaku yang dilakukan anak didik kita itu memiliki tujuan. Sama saja dia mengganggu temannya, pasti ada alasannya kenapa dia melakukan itu. Kemudian juga contoh anak panti yang minta makanan sama kawan-kawannya. Kita harus selidiki apa sebenarnya motivasi anak panti tersebut melakukan hal itu. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini padahal salah ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Karena dari kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, makasih ya. Ya, itu tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan dipaksa. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kita kalau berpikir sama guru, sama murid, kita harus mengambil model berpikir menang-menang, sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Gitu ya. Oke. Mengontrol diri Anda. Maknanya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan cepat-cepat kita bilang anak ini salah, anak ini bandel, payah kali dibilangin. Padahal kita seharusnya mencari tahu dulu dia melakukan itu atas dasar motivasi apa? Apakah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri? Terus nilai-nilai kebajikan universal nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Model menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti kita akan membahas posisi kontrol seorang guru. Ada 5. Dari kelima ini hanya satu yang paling bagus dan diharapkan bisa dilaksanakan. Penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari sini nanti dia akan melaksanakan segitiga restitusi. Ini maksudnya segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah kalau ada masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian realisasi kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang diperlukan untuk bertahan hidup? Makan, papan, pakaian, gitu ya, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kekuasaan dan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan. Yang terakhir kebebasan. Baik, kita lanjut.
disiplin. Kita sering ini mendengar kata disiplin, ya kan? Kadang di sini kita sehari-harinya kita sangkutkan disiplin itu dengan hukuman untuk mendisiplinkan. Padahal arti disiplin itu sendiri adalah belajar. Kalau dari kata konotasinya dari Socrates dan Plato itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai gitu. Namun dalam budaya kita ini makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini sering dihubungkan dengan disiplin, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjut. Nih, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi kalau anak-anak kita terlambat, nah pasti dia punya alasan gitu, kenapa dia terlambat. Kemudian kalau dia sering mengganggu teman, dia punya alasan juga. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan di hati seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi di nilai-nilai positif ini kita berusaha membangun motivasi internal dari anak gitu untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya mengumpulkan tugas, membuang sampah pada tempatnya. Kita harus menggali potensi mereka sehingga mereka melakukan itu atas kesadaran dirinya sendiri. Itu gampang atau sulit? Sulit, betul kata Pak Susilo. Padahal itu adalah hal yang sangat kecil ya kan, hal kecil yang sangat sulit dilaksanakan. Kenapa? Kita bisa mungkin nih melihat lagi ya, faktanya memang mereka udah kita bilangin pun ya tetap juga dibuang sampah tadi sembarangan gitu. Jadi memang sulit, tugas kita panjang. Makanya saya katakan bahwa visi sekolah itu ya terlalu luas ini itu. Dari karakternya aja bilang dia bisa buang sampah pada tempatnya, dia bisa menjaga kebersihan, dia bisa menghargai teman, dia bisa berbicara sopan, bersikap sopan kepada guru, sayang kepada teman. Kemudian dia bisa tidak apa lagi ya yang dibutuhkan ya. Yang paling penting membaca, menulis, berhitung, itulah modal yang di SD kan. Karena kalau bagi saya prinsipnya gitu sih, nggak kalah harus pandai matematika segala macam gitu kan. Karena proses belajarnya pun masih panjang. Nanti ada lagi di SMP. Di SMP nanti otaknya pun semakin apa? Semakin terbuka kayak gitu kan, makin kritis gitu kan. Tapi kita benahi dulu etikanya, adabnya gitu ya. Nah itu kalau dari saya ya itu. Nah selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang kita sekarang kita sedang naikkan itu adalah kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Apa nilai yang pertama Bujus? Itu sila pertama sayangku. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia itu. Ya, kemudian kita mengharapkan anak mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai yang kita gaungkan merdeka belajar. Yang kedua, motivasi hubungan dan penghargaan serta diskusi. Oke, ada berapa? Ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini maksudnya motivasi seseorang melakukan. Misalnya gini, kita membuat peraturan sekolah. Anak-anak mengikutinya. Motivasinya rupanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di kelas 5 dibuat Pak Susilo ini peraturan harus mengumpul PR tepat waktu. Ya udah mereka
terhukum. Nah itu berarti dia motivasinya itu menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal ya, dari luar dirinya. Berarti dia takut sama gurunya gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini dia mungkin dipuji gitu kan, atau kasih bintang, atau dikasih stiker-stiker gitu kan. Ini masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah dia atas kesadaran dirinya sendiri. Dia mengerjakan PR itu karena dia sadar, aku kalau kerjanya ini aku jadi orang yang disiplin gitu kan. Dan inilah tujuan dari disiplin positif tadi. Iya, sangat sulit Pak. Iya memang, inilah tugas kita yang sangat berat. Nah, makanya sampai saat ini pun termasuk saya yang masih menjalankan hukuman itu tadi, sulit untuk kemari langsung gitu kan. Nah, kalau udah sampai kita nanti bilangin, bolak-balik dibilangin, besok diulangnya lagi. Ya kita tetap bilang lagi lah, besoknya dibikin lagi, harus banyak bersabar. Kita lanjut. Nih, Pak Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau dipakai peci lewat permit. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berhubungan dengan motivasi internal kita tadi ya. Ya, selanjutnya ini yang penting, dihukum oleh penghargaan. Siapa di sini gurunya yang sering kasih penghargaan sama muridnya? Misalnya Miss Fitri kasih 2.000 sama anak ini, tapi ya tolong kan, atau dikasih bintang. Nanti kamu dapat bintang, ibu tempel di situ, banyak bintang makin oke gitu. Tapi memang ada ya motivasi mereka mau gitu ya. Tapi sebenarnya itu salah. Kalau di sini kita udah bahas, gitu kan, itu sebenarnya masih membangkitkan motivasi eksternal dari diri anak tadi. Iya, dia melakukan itu ya hanya karena mau bintang tadi. Tapi sebenarnya kalau saya pertimbangkan dari dia nggak mengerjakan ya kan. Sekarang itu sekarang itu tidak boleh. Sekarang bagaimana membangkitkan kesadaran anaknya supaya anak sadar? Oke. Harus join sama orang tuanya sih. Bagaimana membangkitkan anak itu supaya sadar? Karena saya bilang ini, setiap kita itu harus punya future. Ya. Tapi dari itu nggak akan diterima itu sama anak. Iya betul. Nanti akan saya jawab pertanyaannya ya Pak. Kita lanjutkan dulu materinya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu berpengaruh. Dia hanya akan mau melakukan itu kalau mendapat bintang atau penghargaan. Pertama, yang kedua, dia hanya akan mau disuruh oleh guru yang satu itu. Kalau nanti guru lain yang menyuruh, nggak mau, ogah-ogahan. Kemudian juga penghargaan menghukum. Kenapa disebut hukuman? Yaitu tadi, karena dia terikat dengan penghargaan itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaannya tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Masih penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik peserta didik. Lanjut, apresiasi apa yang seharusnya kita berikan? Nah ini, kita berikan pengakuan. Jadi secara khusus bisa kita lakukan kepada pribadi yang menunjukkan nilai positif dalam dirinya. Kemudian
kepada pribadinya. Kemudian kepada semua murid bisa kita kasih, dan dia harus secara konsisten dan fokus pada proses. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini sebuah pengakuan ya kan, anak-anaknya butuh diakui, gitu kan, bangga dia. Atau bisa kita bilang, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Juga dia akan menjadi senang dia juga seperti itu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sanggupkah kita nyampaikan ini ke anak-anak? Dan kita malas ya kan? Susilo, gak pernah kita akui kebaikannya. Mungkin karena gak kita akui, jadi gak secara terus-menerus dia motivasinya tadi. Itu ya Pak. Apa? Karena begini, yang mau diperhatikan bukan itu aja. Permasalahan. Kita bukan tidak mau memperhatikan itu, terus sering dipuji apa gitu. Hanya saja permasalahannya bukan hanya sekedar itu. Kemudian kalau kita nyampaikan itu misalnya ada pujian gitu saja pun akhirnya nanti kalau yang tadi kalau hanya dipuji saja dia berjalan, kalau nggak dipuji dia nggak berjalan. Sehingga sering saya kadang apa bilang memang saya latihkan kali-kali walaupun hanya sekedar begitu itu memang bangga gitu. Tapi dengan itu juga orang terus karena kita dianggap juga karena dengan keterbatasan kita dia makin begitu kayaknya maya makin gitu. Jadi serba susah juga kadang kita memuji orang. Saya pikir itu ya. Ya betul Pak. Cuma daripada nggak dikasih apa-apa ya kan, bagus apa juga. Senang sekali Bu Lona, kamu bisa mengerjakan tugas hari ini mengumpulkan tepat waktu. Atau kalau misalnya mau pribadi, sampaikan secara khusus di sana. Ibu bangga sama kalian. Hari ini mengumpulkan PR-nya cepat. Bu senang kali. Hari ini semuanya tertib. Nah, anak-anak suka gitu. Berarti gini, kita mau proses positif dari anak-anak kan. Jadi kasih juga tindakan yang positif dari kita. Jadi bersambut dia. Gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kedua-duanya adalah nilai yang keluar dari motivasi eksternal anak didik nantinya, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Contoh hukuman yang sering kalian lakukan, contohnya apa? Begiting. Kenapa menghukum anak begiting? Begiting. Pernah kamu hukum anak hukuman apa yang pernah Ibu berikan? Misalnya kalau tidak kerjakan PR, mungkin di slap atau dibuat atau dibuat dia berlari. Fisik, nggak boleh fisik. Mau tahu ruangan aja dia berlari. Oke. Ya. Ya, mungkin ini saya ini aja lah, saya tanya. Yang pernah mencubit? Yang pernah mukul? Yang pernah cerewet? Yang pernah bentang-bentang? Bertobat. Ya. Nah, karena di sini udah saya sampaikan tentang budaya positif itu ya kan, membuat anak sakit. Nah itu bahaya. Anak membenci kedisiplinan.
paksaan, mendorong anak mengikuti diri sendiri, konteks diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah itu ya. Ibu, Dan saya lahir ini dipaksa, Bu. Kalau nggak dipaksa nggak lahir jadi dulu. Nggak keluar. Jadi hidup itu pemaksaan memang, Bu. Ya. Ibu salah pilih murid. Lahir aja dipaksa, saya kalau nggak dipaksa nggak lahir. Nggak keluar. wah ada apa saya Pak? Nggak mamaku nggak diam di situ terus gitu, enggak. Memang nggak bisa kalau diajak Pak. Kalau nggak dipaksa keluar itu namanya mati. Itu. Disuruh sekolah dipaksa ya Pak. Sekolah pun dipaksa. Iya. Pergi sekolah kan nggak pernah Pak. Apalagi sekolah yang bayar. Iya. Bayar. Oke. Masa kalau nggak dipaksa nggak jadi. Nah, oke. Saya terima itu semuanya. Ya. Dan enggak kenyataannya ini teorinya. Nah. Teori belajar mereka. Jadi iya betul kata poin Pak. Teori belajar merdeka ya seperti ini. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan menghukum lagi, karena ada undang-undangnya. Ya, Bu, Tidak boleh. saya protes ini sama Ibu. Iya. Justru dari pengalaman saya mengajar tuh, justru anak yang kusayang sayang dia makin nggak ingat dia sama kita. Justru Betul. anak yang sering kita hukum debat apa namanya berdiri dia depan kelas, kalau dia nggak bagus dia jongkok dia nggak. Justru itu yang harus Iya. Iya. Betul. Itu. Iya betul Pak Susilo. Betul. Pak ini merdeka kelas. Iya, betul itu. Itulah faktanya. Dan setelah saya lihat-lihat juga, yang dari kawan-kawan kampus gitu ya, kan ada orang kampus kita tuh orangnya idealis gitu kan. Bahkan kita nyontek aja nggak boleh, tulis aja nggak boleh. Sekarang jadi apa? Ya jadi dosen, jadi apa? Itu lah guru segala macam. Tapi yang memang kawan kita main, kalau saya termasuk bukan yang idealis, saya mau gabung aja sama semua orang gitu kan. Memang main-main aja kan itu DPR itu Pak, Universitas dan DPR nongkrong aja di situ gitu kan. Ngobrol, Pak semua dia boleh. Ya banyak yang berhasil, ada yang jadi manajer, ada yang kepala apa segala macam gitu kan. Jadi belum tentu anak yang juara nanti yang jadi sukses. Bahkan kalau saya di SMA, yang juara satu itu kerja di Ramayana gitu. Jadi memang belum tentu anak yang nakal itu tadi nggak jadi Pak itu juga. Jadi wajar aja kalau ada yang nakal, sabar Bapak ya. Nah itu ya lanjut. Mau nggak gini aja tanya sama yang kuasa, coba kira-kira itu rezeki saya gimana gitu. Biar saya tinggal dulu saja, kalau sudah tahu saya udah tidur saya. Oke. Jadi cek rezeki saya kira-kira Ya. apa. Jadi saya tinggal dulu. Ya, oke. Kalau kita kaji ke sana, Pak, ini kita kembali lagi ke agama ya. Kita larinya ke keyakinan kita ya. Yakinlah, semua yang kita perlakukan kebaikan itu nanti akan ada balasannya. Nah, itu ya Pak. Kalau balasannya nggak di dunia, dapatnya nanti di akhirat. Ini Pak Regar. Jadi Bapak kalau praktek jangan di kelas, ya. Bawa ke lapangan. Bapak praktek lompat di kelas. Jangan Bapak peletong. Betul kan? Gak boleh ya Pak Regar ya. Curhat Pak, gak boleh. Nanti Bapak ini masih karena kita belum ada yang kena kasus ya. Ada guru hanya mengingatkan sholat Pak. Dilaporkan sama muridnya. Padahal kan orang belum lupa. Dia denda ganti rugi 50 juta. Ingatin sholat Pak. Guru agama Islam ingatin sholat. Coba Pak. Ini masih otak. Sholat. Mungkin dipukulnya. Sholat kan boleh pukul ya kan kakinya gitu kan. Untuk ngingetin sholat. Dibuatnya. Mamanya dilaporin sama polisi. Denda 50 juta lagi proses gitu. Maka sekarang Bapak Ibu, teorinya kita pahami, kita pelajarin, lakukan semampunya. Kalau saya untuk murid yang tidak mau berubah, udah berkali-kali diingetin, ya
aja. Iya. 1, 2, 3 kali kita ingetin masih begitu juga, ya udah biar sedikit doakan aja buatkan hatinya gitu kan. Jadi kalau kita nanti dihukum dipanggil polisi, orang tuanya nggak terima itu, itu iya. Ya itu saya bilang itu kan teorinya, kita lakukan coba, lakukan. Tapi kalau tak dapat juga, iya. Kalau tak dapat juga ya sudahlah. Kembali kepada yang berkuasa. Oke. Nah, ini sekarang saya punya pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi sekolah. Hukuman. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini saya membuka, bukan nggak pakai sepatu ini, karena dia nggak pakai sepatu hitam. Hukuman ini apa konsekuensi? Ini sebenarnya salah ini. Murid disuruh membuka sepatu ini seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, ingat jawabannya ya. Kita lihat hasilnya. Deng. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Jadi lihat dari sekarang ya. Kalau ini memang iya konsekuensinya kan. Menggantikan kertas hukuman ya. Ganti. Bersihkan tumpahan air. Kalau lari, iya. Sehat. Tapi Pak ingat hanya 2 kali. Ya, jangan 10 kali. 2 kali dan hanya di pelajaran PJOK, bukan agama ya. Ya, bukan agama. Kita lanjut. Nah, ya, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan. Ini langsung aja nanti saya tunjukkan prakteknya ya. Ya, jadi kita jangan lagi kasih hukuman tapi restitusi. Apa namanya? Restitusi. Apa tujuan dari restitusi ini? Untuk apa? Apa tujuannya? Oke. Membantu murid berpikir. Iya. Iya, menjadi orang seperti apa tujuan muridnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Gagal itu hukuman. Yang dibolehkan disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jangan lagi berikan hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi berikan konsekuensi aja, sesuatu harus terjadi, jangan dihukum, gitu ya. Dan restitusi ini pilihan, dibaca-baca maksudnya. Oke. Ciri-ciri restitusi 9. Yang pertama, bukan menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ada. Ini udah saya laksanakan kemarinnya, nanti ada videonya. Ini keyakinan kelas. Halo. Hai. Masih semangat. Asik ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan, kasih dulu gantian. Mana tahu
Oke, Miss Fitri silakan. Masih. Saya pernah dengarkan jadi memang sekilas kemarin itu di media sosial lah. Ada guru yang mengatakan kepada muridnya bahwasanya ini aku juga pro dan kontra sebenarnya. Jadi seakan-akan pembiaran gitu, lebih seperti pembiaran. Dia bilang kalau rambut anak laki-laki atau murid laki-laki itu gondrong, ada hubungannya dengan isi otak kita tidak, gitu kan? Tidak. Kalau pakai ke sekolah itu sepatunya warna putih atau warna-warni, ada pengaruhnya atau hubungannya dengan isi otak kita tidak gitu. Jadi seolah-olah guru ini di salah satu sisi saya berpikir bahwasanya dia membiarkan anak tersebut walaupun gimana rambutnya pakai sepatu gimana ke sekolah itu nggak ada hubungannya dengan isi otak gitu. Yang penting itu otak ataupun kalau memang kamu baik beretika mau gondrong mau apa bukan masalah gitu. Jadi itu yang di satu sisi kan kita kan perlu pendisiplinan yang taat dengan aturan gitu pendidikan karakternya gitu. Jadi kalau diberikan bebas-bebasnya sama murid, jadi mereka mereka memahami jadinya gitu. Jadi bagaimana batasan kita guru untuk memberikan efek jerak kepada anak-anak ini nantinya gitu. Kalau memang dengan hukuman dengan apa nggak bisa, ya kalau kita menyatakan udahlah dibiarkan aja gitu. Jadi mereka boleh terus udah saya cuma dimarahin kok, biarin aja kalau saya jangan PR. Besok mau gitu lagi gitu. Jadi apa solusi bersama yang bisa kita inikan paling enggak tidak mengubah 100% tapi ada perubahan yang lebih baik dari sekian persennya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Fitri atas pertanyaannya. Nah, jadi kita di sekolah itu kan bukan hanya lakukan saja, gitu kan. Kita kan punya aturan ya, dan kita punya peraturan tersendiri, baik tertulis ataupun ya. Ini kalau masalah rambut tadi, masalah rambut, sepatu, itu kan ada keyakinan sekolah, gitu kan. Berarti ini tujuannya untuk mendisiplinkan. Mungkin guru tersebut belum ditegur oleh kepala sekolahnya, gitu kan. Kalau kepala sekolah tahu, mungkin juga akan ditegur gitu. Nah, jadi di sekolah itu kan memang ada aturannya bahwa penggunaan sepatu di mana-mana warna hitam, gitu kan. Tujuannya apa? Kenapa coba? Ada yang tahu kenapa sekolah punya aturan harus pakai sepatu warna hitam? Coba tanya Bapak. Yang pertama tujuannya itu supaya tidak membedakan mana yang miskin dan mana yang kaya, sehingga sepatu, baju harus seragam. Sebab kalau nanti tidak diseragamkan, yang kaya pakai sepatunya mahal, yang miskin pakai sepatunya murah, sehingga jadi ya kesenjangan sosial. Iya, betul sekali. Untuk tepuk tangan untuk Bapak Ketua senior ya, untuk ya, iya, keseragaman, tidak ada kesenjangan sosial. Jadi biarpun dia kaya, dia tetap pakai sepatu warna hitam. Nanti kalau dibebaskan, ada yang pakai sepatu lampu-lampu, ada yang sepatu luar negeri, ada 10 juta gitu kan. Jadi timpang dia gitu. Nah, masalah rambut tadi pun, pasti sekolah juga punya aturan gitu ya kan Pak ya, bahwa laki-laki rambutnya pendek, tapi sekarang kita nggak boleh main gunting ya. Nanti kita diperkarakan. Maka sekarang gini, orang tua saja nggak sanggup nyuruh anaknya itu kan, tapi guru sanggup nyuruh anaknya. Ya. Tapi seharusnya kan kalau udah gitu, ya seharusnya memang ya kan hukuman itu boleh. Iya. Jadi karena sesuatu itu yang aturan yang nggak usah jauh-jauh hidup itu kan kita nggak pakai helm saja, bu, nggak pakai helm ini, jangan tilang bayar. Karena jangan itu hukuman. iya. Nah, oke. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu tadi kan Bu Fitri, kita kan harus ada juga kolaborasi dengan kolaborasi dengan orang tua murid. Kalau ada masalah anak didik kita yang susah sekali didisiplinkan, susah diluruskan, maka
rambutnya, ya udah biar saya gunting ya. Ya mungkin gitu ya kan. Ya dia nggak sempat gitu kan. Ya kenapa saya gunting ya? Jangan bapak laporkan saya ke polisi. Gitu. Ya biar saya pangkat kalau gitu, tapi nggak acak-acakan jangan salah ya gitu. Nah di sini ada budaya positif. Halo. Hai. Tepuk satu. Apa jawabannya? Yes. Tepuk satu. Ini mau dibantu ini nggak mau tepuk ini. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Ya, tepuk lima. Oke, baik. Perhatikannya peraturan kelas. Kita beranjak dari dalamnya. Dari peraturan kelas ini kita membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan positif. Dari lingkungan positif tercipta budaya positif. Kita harapkan keyakinan kelas sendiri sudah kami lakukan kemarin di kelas 4 dan itu sudah saya tempel, saya terbareng. Jadi peraturan kelas ini, ya peraturan kelas ini dibuat anak-anak yang tulis, ya buat aja peraturannya misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan mencontek, jangan terlambat, itu kan bahasanya negatif semua ya. Nanti di keyakinan kelas baru kita sortir gurunya, buat dia keyakinan kelas dengan bentuk kata-kata yang positif. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, apa kalimat positifnya? Tidak boleh Buang buang sampah sembarangan. Iya, jangan pakai kata tidak. Iya, tempatnya. Oke, kalau gini, kalau tidak mencontek, apa bahasa yang positifnya? Apa? Iya, berjalan dengan jujur, dengan kemampuan sendiri. Kalau misalnya ini, jangan berantem. Ya Bu, tanya Bu. Coba, coba, apa boleh? Coba bahasanya, jangan berantem di kelas. Jadi jagalah kebersamaan. Ya, ketertiban kebersamaan dengan kelas, saling menyayangi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Next. Sama dia Bu, dia ngantuk Bu. Apa itu? Ngantuk ya? Baca dulu. Ayo. Apa ini? Kesepakatan kelas yang pertama apa? Baca dulu, Pak Rega. Tepat waktu mengucapkan salam. Nah, bahasanya positif kan? Tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Next, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini sebenarnya maknanya luas ya kan. Bisa saja satu keyakinan nilainya banyak. Misalnya menjaga kebersihan sekolah, berarti termasuk di dalamnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Terus juga melaksanakan piket, gitu dia. Jadi ini harus kita jelaskan sama anak-anak, gitu. Jadi dari poin-poin yang kita buat, ini anak dari yang kemarin kalian tuliskan, ibu rangkum jadi seperti ini. Itu penyampaiannya. Next, lanjut ya. Saya lanjut. Kita. Nah, ini lanjut lagi. Nanti bisa buat sendiri. Misalnya ini peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa sifat yang mau kita tumbuhkan? Yaitu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa yang mau kita tampilkan dari diri anak? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker ini dulu ya, jangan terlalu keras atau koridor untuk keselamatan. Itulah nilai yang mau dibangun dari diri peserta didik kita. Next, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita memiliki 4 kebutuhan dasar.
Ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, yang tengah-tengah, bertahan hidup, penguasaan, terus kejelasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Semua kebutuhan ini harus kita dapatkan. Makanya ketika kami kemarin eksplorasi konsep ini, saya membuat sebuah kesimpulan bahwa kenapa bisa terjadi yang namanya tawuran. Kenapa bisa ada bullying? Karena kebutuhan ini tidak dipenuhi atau tidak diperoleh oleh peserta didik. Gitu. Nah, gitu ya. Setuju? Karena ada yang setuju. Setuju nggak? Saya ulang ya, biar paham sebagainya. Terjadinya bullying, terjadinya tawuran itu didasarkan karena kebutuhan peserta didik tidak terpenuhi dengan baik di rumah atau di sekolah. Gitu. Nah, jadi sebagai guru kita nih ya, dan juga orang tua, penuhilah kebutuhan ini di rumah dan di sekolah, agar anak kita yang di rumah dan anak didik kita yang di sekolah ini nantinya tidak menyimpang, tetap mereka berjalan yang di koridor kita yang kita inginkan. Tapi seandainya pun tetap ada kasus ya, pasti juga terjadi karena anak-anak ini sifatnya gampang terpengaruh. Nanti lari kawannya, ayo kemana? Sana tawuran, ayo ikut aja ya, kan? Belum berpikir matang. Lanjut ya. Lanjut, eksplorasi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, ini poin yang paling penting yang akan saya sampaikan. Untuk menyampaikan ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Coba. Ini. Kedua. Ketiga. 4. Mantau. 5. Aja. Dari kelima ini Bapak Ibu, yang harus ditumbuhkan pada diri kita sebagai guru adalah manajer. Posisi ini kontrolnya di sini. Tempat sana, saya yakin kita punya ini. Ini keempat ada di dalam diri kita, keempat sana. Tapi mulai dari hari ini tumbuhkanlah posisi sebagai manajer. Baik, untuk mendalami materinya, saya akan berikan sebuah video ya. Ini tolong betul-betul diperhatikan biar kita paham apa dampaknya kalau kita pada posisi itu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Dikasih Sudah kesempatan berapa kali terlambat? Kesempatannya kan? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Sebelum dilanjut saya mau bertanya dulu ini. Kira-kira apa yang dirasakan oleh murid itu? Tertekan. Terus apa? Dendam ya. Itu yang paling penting. Dendam ini sebenarnya ini ya. Itulah akibat dari hubungan tadi. Dendam murid tadi kepada kita. Itu Pak Nino. Kalau nanti bisa aja saking dendamnya ini ya, bawa ke pisau. Iya. Saya pernah waktu saya ngajar di Aliyah Guru Hikmah 2 tahun 92. Waktu itu memang saya tahu ada pintar, anak cerdas. Jadi waktu itu kebetulan mamanya bilang sama saya begini, "Oh, ini anakku karena bapaknya tidak ada, mohon diperhatikan." Ya, saya bilang gitu. Jadi waktu itu kan kami pelajaran PPKN, waktu itu bukan PPKN, PMP,
pendidikan orang Pancasila. Waktu itu dia melawan sama saya. Oh, ada juga Bu. Terjadi debat dan sebagainya, terjadi debat sebagainya. Sehingga kan saya suruh dia nggak mau, saya tunjang anak ini. Betul-betul saya tunjang masuk di bawah kolong. Setelah dia masuk di bawah kolong, kemudian dia ambil keluar, dia ambil batu bata. Batu bata itu mau diambil, mau diletakkan kepala saya. Terus saya bilang ini, namanya Muswako. Aku bilang, toh, jangan kau lemparkan itu sekarang di kepala saya. Tapi kau lemparkan di kepala saya itu 2-3 tahun lagi. Tapi dengan catatan saya bilang itu. Karena waktu itu mau ujian terakhir, ujian pastinya. Dengan catatan setelah kau tamat dari sini, kau keluar dari kampung sini, pindah kau dari kampung sini. Nanti 2-3 tahun lagi kau jumpai saya. Baik, kalau memang bapak gitu. Jadi apa itu batu bata itu diambil, dibungkus sama koran, waspada. Kemudian kebetulan dia lulus, alhamdulillah dia lulus. Kemudian setelah lulus, bilang kan janjimu setelah lulus kau tidak di sini kan, berangkat tinggi dia, berangkat aja ke Medan. Dia setelah dia di Medan, kemudian dapat kerja, dia di kerja harian, dia dapat kerja di pabrik plastik Belawan. Setelah dia kerja di pabrik plastik Belawan, kemudian ada pendaftaran calon marinir dari Angkatan Laut. Dia termasuk ikut satu di antara. Kemudian setelah ikut dia pulang, pulang lagi, tapi belum waktunya pulang lagi. Ya, saya mau urus semuanya, ada perlu diurus semuanya, perlengkapan. Akhirnya setelah dilengkapan itu dia daftarlah dia dari Angkatan Laut, ternyata dia lulus. Waktu lulus saya tidak tahu sama sekali kalau dia lulus, tapi saya tahu dia daftar. Setelah dia daftar, dia lulus, dia training itu apa mungkin ya, training dan sebagainya. Kemudian 1 tahun kemudian dia pulang ke rumah saya. Jumpa saya dengan masih bawa batu itu tadi dibawa. Batu itu dibawa, dia bilang ini kawan-kawan saya nolong. Saya masuk di Swanto datang. Dia dengan pakaian lengkap itu dia datang, dia masih bawa batu itu. Kemudian setelah batu itu dibawa, ya nasib lah ini aku bilang itu lah bahasanya gitu juga lah. Bahasanya nasib tadi kalau dibuat. Setelah itu apa? Dia jumpa sama saya, batunya dilempar, dia peluk saya. Terima kasih. Kalau dulu mungkin tidak bapak tunjang saya di bawah kolong itu, mungkin saya nggak jadi orang sekarang. Yang bapak lakukan itu terlalu kecil. Yang dengan saya rasakan yang waktu saya pelatihan dari Angkatan Laut. Jadi pada dasarnya sekarang kita tengok orang-orangnya juga. Sekarang sedikit orang dendam, lapor. Nggak tahu yang dilakukan oleh guru itu walaupun itu hukuman. Pada dasarnya untuk mendidik supaya anak-anak bisa supaya berubah. Dan aku yakin nggak ada murid yang baik kemudian langsung dia hukum saja. Memang kalau kita mengharapkan kesadarannya kecil sekali. Maka sampai sekarang anaknya sudah 3, sering ketemu, sering ngobrol kayak gitu. Sehat kalau nggak sudah sehat. Nanti bentar lagi aku pensiun ya. Dia sekarang di Surabaya. Saya pikir itu. Terima kasih. Untuk Pak Ketua yang memiliki pengalaman dalam mendisiplinkan murid. Oke, tapi tidak semua guru seberuntung itu Pak, ya kan? Nah, beda generasi, beda zaman gitu ya. Zamannya sekarang orang lebih kepada refleks. Sering kita dengar berita, ada murid langsung aja main tumpuk gurunya, gitu. Dia kesel nggak terima. Gitu. Kalau tadi kan dia masih bisa makan, gitu. Ditanya emosinya tadi kan gitu Pak. Nggak langsung diserang ke bapak. Kalau di berita kita sering dengar di TV gitu kan, langsung diserang gurunya tadi. Maupun laki-laki atau perempuan. Ini kita masih syukur kita di SD gitu kan. Mereka punya rasa dendam gitu. Kalau kita terlalu sering menghukum, nanti mereka dendam. Ketika nanti jumpa di lain waktu, pandangannya kita ini guru yang paling aku benci. Atau gini, saya Iya. coba ngasih hukuman itu, walaupun kita cubit tapi dengan senyum. Kita bukan marah, kita cubit tapi senyum. Saya pikir nggak dendam kalau gitu. Tapi kalau kita cubit kita marah, betul. Ya. Tapi kalau kita cubit kita senyum, sakit ya. Paham? Tapi kalau saya kisah anak saya pakai mana? Iya, nggak. Kadang gini, ada namanya ini ya Pak, kesialan guru gitu, naas gitu ya. Karena mungkin saya. mungkin gini, anak itu pas kita cubit nggak apa-apa, sampai di rumah, kok apa?
gitu loh. Sementara kita kesel dengan anak, tapi enggak iya atau kamarnya divisum lapor ke polisi gitu. Makanya sekarang kita harus ekstra hati-hati itu. Kalau nggak bisa disuruh, nggak bisa dirubah, ya Tuhan yang Kalau nggak berubah. bisa dibinasakan ya Bu. Nggak bisa juga itu. Ya, kita lanjut ya. Sekarang yang kedua, posisi merasa bersalah, masih dengan artis yang sama. Bahasanya beda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Gitu ya. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, pertanyaannya kira-kira bagaimana perasaan kulit itu? Gak mendingan ya? Rasa dia mendengarkan ibunya gak marah, tapi Iya. dia Anak itu jadi merasa bersalah. salah. Iya. Efeknya apa? Kalau anak merasa bersalah, nanti dia merasa orang yang tidak berguna. Bukan dia, tetap begitu. Kalau sadar aja, tapi jangan yang sadar. Ada Gitu. tulisnya. Kita lanjut posisi yang ketiga, posisi kontrol. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara. Ini sebagai posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa rincang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, nah jadi ini efeknya artinya anak itu hanya akan disiplin kepada guru tertentu saja gitu. Jadi sama guru lain dia nggak mau nurut gitu ya. Jadi nggak bagus juga. Kita lanjut ya. Ini sebagai pemantau. Ya, ya semua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Oke, ini sebenarnya masih dianggap bisa ya, karena masih ini konsekuensi gitu kan. Itu. Dan yang paling tinggi, yang paling baik adalah posisi sebagai manajer ini. Nah, ini pasti manajer, tunggu pasti no. Ini manajer terakhir. Gak usah jadi manajer Pak ya. Orangnya tuh juga ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah dari posisi manajer itu tadi, kira-kira bagaimana perasaan murid? Apa yang dirasakannya? Nah ya. Kita kan membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi posisi manajer tadi termasuk di dalamnya segitiga institusi. Ada 3 tahapan. Saya buka dulu ya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Segitiga itu. Iya, ini namanya segitiga institusi. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita menemukan siswa yang bermasalah seperti tadi, selesaikanlah dengan pendekatan segitiga institusi ini. Jangan kita langsung pukul, jangan langsung membentak, tapi lakukan 3 langkah. Yang pertama, ini dia menstabilkan identitas. Gitu. Kita harus gali dulu komunikasi dengan mereka, cari tahu kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa dia bisa tadi terlambat, gitu kan, digali, kemudian juga nanti validasi kebutuhannya. Nah, kalau tentu punya alasan, sebetulnya kebutuhan itu tadi kan, kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, makanya kuncinya kita harus buat keyakinan kelas, gitu kan. Keyakinan kelas itu kan harus disepakati bersama. Kan udah dibuat di situ, misalnya poin pertama hadir tepat waktu. Jadi kalau terlambat tanyakan, kamu sesuai tak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, gitu. Tidak Bu, nanti kan dijawabnya. Jadi keyakinan kelas mana yang belum kamu, yang perlu kamu perbaiki? Itu Bu, nomor 1, hadir tepat waktu, nanti dijawabnya. Kemudian juga untuk solusinya tanya sama mereka, sama anak yang bermasalah tadi. Nah, selanjutnya, bagaimana kita begini? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi dia mengakui kesalahannya dan dia sendiri nanti yang mencari solusi. Apakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Jadi kadang kan kita bisa kadang kita bilang ini, besok buat lagi Kak.
Kan kita bilang itu ya kan. Tapi kita tanyakan sama dia, apa selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini nak? Gitu. Enak ya dengarnya ya. Kalau praktekkannya, tuh lihat ya. Nah, gitu. Ya. Jadi, Bapak Ibu, Bapak pelan-pelan, perlahan-lahan, niatkan dulu gitu, niatkan. Ibarat ini ya, kalau saya memandang ini, aku ini seorang guru yang mendidik anak-anak murid. Aku punya anakku dididik oleh orang lain. Kalau guru yang mendidik anak saya tadi dengan cara kekerasan gitu, kita bisa terima apa enggak? Mau? Enggak ya. Jadi lakukan hal yang kamu ingin peroleh. Nah, lakukan yang terbaik gitu. Jadi insya Allah yang baik juga nanti yang akan diperoleh oleh diri kita dan anak-anak kita. Itu dia. Sudah. Kasusnya terlambat ya. Ya. Oke, pakai mic. Ada di satu kelas, kan orang kita dengar ajaran siswanya Melvin ya kan, itu kan dari kelas 1 yang disiplin, nggak mau nulis gitu. Kita tanya masalahnya apa, kenapa dia nggak mau nulis, nggak pernah siap kerjaannya. Juga kita melakukan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kita pada kebutuhannya, tapi nggak berubah. Ini kayak mana kita? Oke, terima kasih untuk Josefa atas pertanyaannya. Berarti di sini mungkin ada kebutuhan yang diri dia di diri si Radit tadi yang belum terpenuhi ya kan. Nah, kita udah tahu alasannya kenapa dia nggak cepat selesai kan, nggak menuliskan. Guru berusaha mencari cara yang lain misalnya. Bagaimana caranya? Contoh, dudukkan dia di samping guru. Udah pernahkah dilaksanakan? Dudukkan, gitu kan? Siap kan? Siap juga. Cari lagi contoh kegiatan yang lain. Kasih dia tugas yang lebih ringan. Jadi kamu tanya teman-temannya, itu nggak apa-apa ya Bu. Ini sebenarnya, iya beda. Ini sebenarnya kita udah masuk kurikulum merdeka kan, udah masuk ke belajar berdiferensiasi gitu kan. Jadi boleh, misalnya kamu Melvin sampai ini ya nak, gitu. Nah kalau udah dibuat belum juga, cari lagi contoh yang lain. Kemudian yang terpenting bangun komunikasi dengan orang tuanya. Jadi pendidikan itu jangan hanya kita di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Kita orang tua harus terlibat di dalamnya. Gak akan berhasil kegiatan pendidikan kita ini kalau orang tua tidak ada ikut andil di dalamnya. Itu dia. Sama seperti si Wisnu sudah berusaha kan, tapi orang tua juga mendukung. Sampai saat ini belum ada juga perubahannya. Itu. Oke. Dari kelima posisi kontrol tadi, apakah kita bersedia untuk menjadi manajer? Berusaha ya. Harus semangat dong. Berusaha ya Bu. Ya. Semangat. Berusaha. Ya. Jangan nanti bilang aku kan udah tua, nggak usah lah. Tapi memang kalau saya dengar ibu ini nggak pernah mengukur, paling suaranya mau dinaikkan nggak bisa. Jangan reco, suara aku udah nggak ada, itu aja. Oh berarti ibu ini posisinya membuat merasa bersalah kali ya kan? Itu yang membuat saya kan. Apa berusaha. Nah ini sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kalau memang kita dari menghukum, dari membuat kita bersalah sebagai teman atau sebagai pemantau, ya. Jadi pelan-pelan kita merubah diri kita. Setuju? Saya masih kurang jelas, jadi mohon penjelasannya di mana cara membedakan hukuman dengan konsekuensi atau sudut pandangnya dari mana cara menentukannya. Itu aja, terima kasih. Bisa di olahraga, kalau disuruh lari, di konsekuensi. Lantas mengenai.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Regan. Ini saya jelaskan lagi ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu Pak, cenderung dia menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Ini sebelumnya konsekuensi ini mungkin kita sudah punya kesepakatan dengan anak-anak kita. Misalnya Bapak punya kesepakatan pada jam olahraga harus hadir di lapangan 15 menit. Atau contohnya baju olahraganya aja lagu karena yang nggak bawa Ya, ya. Misalnya di protokol kayak gitu kan. Setiap jam olahraga. pakaian olahraga. Ya, nah disepakati. Nanti kalau ke bawah kita lari di lapangannya 2 kali. Itu tidak terjadi secara refleks ya. Kalau hukuman tadi langsung terjadi dia. Gak ada, belum ada keyakinan yang kita tetapkan dengan anak-anak gitu loh. Nah, iya, betul kesepakatannya. Jadi itu konsekuensinya. Kalau kamu nggak bawa baju olahraga, kita kan udah punya kesepakatan kemarin kan, harus pakai. Nah, konsekuensinya apa? Dan itu juga jadi Bapak sepakati sebelumnya. Nanti kalau kamu tidak bawa baju olahraga, konsekuensinya adalah kita lari 2 kali di lapangan. Itu biasa ditetapkan pada awal-awal pertemuan gitu. Kalau hukuman dia itu tadi refleks gitu ya. Ada yang terlambat misalnya datang ke barisan Pak, langsung bagaimana kamu sini pusat dulu kali. Nah itu hukuman. Oke. Kemudian paksaan gitu. Dipaksa melakukannya, itulah hukuman tadi kan. Sementara kalau konsekuensi ya namanya konsekuensi akibat dari tindakan kita tadi gitu. Tapi tidak terjadi secara spontanitas. Oke, nanti kalau Di situ kita kancing ya. Kita kan nggak mau kesepakatan kelas bahwasanya kalau nggak mau olahraga itu harus apa? Itu mesti mulus kan? iya, itu dia. Oke, Ada pertanyaan ini. Oke, sebelum saya tutup, saya mau kita apa dulu ya? Senam dulu. Berdiri. Ya, sudah semangat ya. lari bu kalian. Nari udah pulang loh. Nari mana nari? Pulang loh. Ini temannya. Panggil temannya. Temannya tuh. Ya, jemput temannya loh. Tanggung jawab lah temannya. Oke ya, kita harus semangat karena kita guru SD dan semua guru memang harus semangat. Are you ready? Ready. Oke,
Oke. Ya. Oke, kita duduk kembali biar saya tutup ya untuk ini. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini sedikit banyaknya ada yang nyangkut dan bisa kita laksanakan demi kemajuan pendidikan kita, demi terlaksananya tujuan pembelajaran di sekolah kita, dan demi terciptanya anak didik yang bahagia. Ya, itulah kita sampaikan visi kita, yaitu membahagiakan anak selama proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun jawaban yang kurang puas. Saya berharap untuk teman-teman yang mendaftar tadi apa pendidikan guru penggerak, lanjutkan pantang mundur. Baik, saya tutup.